Kenapa kamu selalu suka main tangan? Siapa yang suruh kamu bertingkah mencurigakan? Ada apa? Aku melanggar aturan pertama di kantor. Aturan apa? Tidak boleh bersikap tidak sopan kepada atasan. Kukira aturan apa? Kenapa kamu masih di sini? Perusahaan di lembur. Tanpa uang lembur. Aku baru sampai, ingin membaca lebih banyak materi. Agar bisa segera bekerja. Baca besok saja, sudah larut malam. Ada apa lagi? Sebenarnya begini. Aku tidak punya tempat tinggal, kupikir semua orang sudah pulang. Aku bisa tinggal di kantor. Tunggu sampai ada uang dulu. Maaf, Nona, aturan perusahaan kami. Tidak boleh menginap di kantor. Lalu bagaimana? Aku tidak punya tempat tinggal, mau tidur di jalanan? Aku benar-benar kalah olehmu. Sudah makan? Aku tidak lapar. Ayo pergi. Kemana? Makan. Aku tidak punya uang. Bos mengajak makan karyawan baru. Mau ikut? Ya sudah, ikut perintah bos. Cepat sedikit. Tunggu. Aku masih harus mengunci pintu. Iya, sudah lama bilang, baru datang. Tolonglah, cara makanmu bisa tidak lebih sopan? Tidak ada yang berebut denganmu. Saat orang sedang makan, jangan banyak bicara, oke? Bisa tersedak. Tapi sekarang kamu bisa dibilang tidak punya rumah. Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Hei. Memikirkan apa? Aku putus dengan pacarku. Itu lebih baik, toh cepat atau lambat akan putus juga. Kamu ngomong apa sih? Tidak menghibur aku saja sudah cukup. Masih bilang begitu. Aku sedang patah hati. Lalu apa yang kamu mau? Aku sudah mentraktir kamu makan. Makan saja tidak cukup. Kalau begitu begini saja. Sebagai tanda permintaan maafmu, biarkan aku tinggal sementara di rumahmu. Kamu ngomong apa? Kamu juga tahu aku sekarang tidak punya uang, tunggu sampai kamu gajian baru kasih aku. Aku akan cari tempat pindah. Boleh juga tuh. Lagi pula tempat tidurku besar. Bukan, maksudnya tinggal di kamar lain di rumahmu. Oh kalau gitu, aku harus pertimbangkan baik-baik. Kamu. Jangan main tangan ya. Tenang aja, kamu gak bakal rugi kalau aku tinggal di rumahmu. Aku bisa bantu bersihin kamar, cuci baju, masak. Gitu kamu juga gak perlu bayar pembantu, kan bagus. Udah deh, deal ya, ayo makan. Deal ya. Capek banget. Baru masuk udah kayak di rumah sendiri, bos. Hari ini kerja seharian, capek, santai aja. Tolong ambilkan aku air. Kamu ini anak orang kaya, masih minta dilayani. Tolong dong. Apa sih? Hei. Siapa suruh pegang barangku? Kasih. Tutupnya kasih. Kamu. Jangan-jangan kamu anak nakal. Aku emang anak nakal. Bawa kamu pulang dulu, baru kasih tahu, takut nggak? Aku nggak percaya, kayak kamu ini om-om. Kayaknya gerak dikit, pasti pegel. Mau nipu aku yang masih muda. Kamu meremehkan aku ya? Iya, Aku kasih kamu coba. kamu ngeselin, pergi sana. Buat cewek kurus kering kayak kamu, aku nggak tertarik. Aja kamu lihat kamar tidur malam ini. Oke. Kalau kamarmu, Pintunya bisa dikuncikan. menurut kamu. Jangan-jangan mau aku bawa kamu. Berani. Bercanda? Jangan malam-malam masuk kamarku. Aku kasih tahu. Mesum.
Direktur Utama Grup Dashan, Bapak Tang Jin. Datang ke program fokus langsung. Tadi Bapak Tang bicara tentang hubungan perusahaan dengan berbagai kegiatan amal. Program ini akan membahas lebih lanjut tentang masalah ini. Begitu. Karena memang ada beberapa pengusaha kita. Tapi di sisi ini, memang ada yang kurang. Jadi pemahaman saya harus dibagi jadi 3 aspek. Tang Jin, kamu munafik. Kamu penuh cinta pada masyarakat. Tapi kenapa kamu begitu pada kakakku? Tidak menolong saat dalam bahaya. Aku tidak akan biarkan kakakku mati sia-sia. Jadi perusahaan menciptakan kekayaan untuk masyarakat. Karyawan kita, komunitas kita, masyarakat kita, negara kita. Apakah mendapatkan kekayaan ini? Aku pasti akan membuatmu mendapatkan hukuman yang pantas. Kalian tidak bisa terus seperti ini. Hari akhir kalian sudah tiba. Paman Po. Acara perayaan 5 tahun grup kita go public. Bagaimana perkembangannya? Sudah saya bicarakan dengan Nilang. Dia sedang mempertimbangkan. Ragu-ragu, tidak seperti yang seharusnya dilakukan seorang pria. Yang dia ragukan bukanlah melakukan ini atau tidak, tapi bekerja sama denganmu, ayahnya atau tidak. Ternyata urusan perasaan lebih sulit daripada urusan bisnis. Iya. Saya punya saran, katakanlah. Pak Tang, bagaimana kalau kamu langsung menelepon Ming Lang? Saya yang telepon, saya lebih tua, kalau saya telepon dia. Dia tidak enak menolak, tapi dia terus menunda-nunda. Kalau kamu yang telepon, masalah ini akan segera terjawab. Saya yang telepon. Pak Tang lihat, kamu juga ragukan. Kamu ini. Bayar saya reduce sebentar lagi. Baik. Ada hal lain yang perlu dibicarakan? Tidak ada. Oh iya. Saya sudah lihat daftar tamu undangan, tidak ada masalah besar. Pertahu Pawahan, untuk menjer mendangan. Baik. Kalau begitu saya pergi dulu, baik. Baik. Restoran Italia yang baru buka itu, saya belum pernah ke sana. Katanya enak. Rencana diet saya minggu ini pasti gagal lagi. Kamu bilang Pak Tang dan kakak si Jun. Kenapa selalu bersama? Kamu tahu ada apa kan? Aku baru datang ke sini, pasti nggak tahu dong. Kamu kelihatannya nggak sebodoh itu. Masa nggak kelihatan? Kak Tang Zong dan Kak Si Jun. Usianya sebaya, cocok banget tampan dan cantik. Dan kedua-duanya masih jomblo. Pasti bikin orang mikir sana-sini kan? Wah, kamu ternyata pinter juga. Kalian ngomongin apa sih? Ah, nggak ada. Cuma lagi gosip-gosip santai aja. Baru aja lagi curhat dikit. Kak Tang Zong dan Kak Si Jun. Cocok banget, tampan dan cantik. Aku kasih tahu satu hal ya. Jangan bilang siapa-siapa. Temen aku dulu. Sekampus sama Wang Si Jun. Katanya sih waktu itu, Tang Zong dan Wang Si Jun itu pacaran. Oh iya, yang tadi, kamu nggak bilang aku juga lupa. Waktu kumpul-kumpul dulu, Xiao Jun juga bilang. Dulu di perusahaan ini ada karyawan yang marga Tang. Dulu startup bareng Tang Song. Itu juga pacaran. Terus dia perginya kemana? Wah, yang itu aku nggak tahu deh. Permisi. Lagi ngapain? Pak Tang, Kak Si Jun bilang ada file. Ditaruh di kantormu, suruh aku cari-cari. Kayaknya nggak ada di sini. Kalau ketemu, nanti aku anterin. Oh, oke. Lee Sin-ru. Ini bukan rumah. Kalau nggak ada urusan, jangan masuk ke kantorku. Baik, Pak Tang.
Kak Si Jun, maaf ya. Harusnya aku yang traktir malah. Nggak apa-apa. Kamu kan baru datang, wajar aku yang traktir. Nanti kalau udah gajian, kamu traktir balik ya. Kita teman sekaligus rekan kerja. Nggak apa-apa kok. Kamu baik banget ke teman, pasti punya banyak. Teman dekat ya. Jujur aja, aku dulu punya teman yang sangat dekat. Kak Si Jun, apa aku salah ngomong? Maaf ya. Tidak ada. Aku hanya memikirkan sesuatu. Hal yang sangat menyedihkan di masa lalu. Jangan pikirkan hal yang menyedihkan, kita harus baik-baik. Terus hidup. Kamu benar. Kita harus hidup dengan baik. Benar. Seperti Tang Zong, hidup dengan santai itu bagus. Dia terlalu sedih, jadi memilih cara lain untuk melarikan diri. Tidak heran. Tapi aku dengar Tang Zong, hubungannya dengan ayahnya tidak baik. Tidak heran Tang Zong memulai bisnis sendiri, sangat sulit. Jika mewarisi bisnis keluarga, pasti lebih baik. Karakter dan ayahnya tidak cocok. Dia tidak akan pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Tapi apa yang membuat hubungan mereka buruk? Jika aku punya masalah dengan keluarga, hanya butuh 1 malam, besoknya sudah baik-baik saja. Tidak, masalah antara mereka berdua tidak akan berakhir dengan mudah. Oh, tapi seperti Tang Zong yang ramah ini, bagaimana bisa punya konflik besar dengan ayahnya? Bagaimana kalau Kak Si Jun memberitahuku? Aku juga teman Tang Zong. Harus sedikit peduli dong. ITU urusan keluarga mereka. Kita tidak sebaiknya ikut campur. Apakah karena masalah adik perempuan Tang Zong dulu? Bagaimana kamu tahu? Siapa yang bilang? Suatu kali Tang Zong ngobrol denganku, tidak sengaja menyebutkannya. Tidak boleh dikatakan? Sebenarnya banyak hal lebih baik disimpan di hati. Tapi, kadang tidak bisa dikatakan. Juga sangat menyedihkan. Beberapa hal lebih baik diungkapkan daripada disimpan di hati. XINRU. Aku cerita sesuatu, ya? Ya, Ada seorang gadis. Keluarganya sangat miskin. Kemudian, diadopsi oleh keluarga kaya dan jatuh cinta pada kakaknya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, tapi cinta mereka tidak bisa diakui oleh keluarga. Kemudian, mereka berdua meninggalkan rumah itu. Mereka pikir bisa hidup tanpa gangguan. TAPI. Tidak lama kemudian, gadis itu didiagnosis menderita leukemia. Keluarga mereka berharap mereka berpisah, menggunakan biaya pengobatan sebagai ancaman. Tapi mereka tidak menyerah. Namun karena tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dia tertunda. Akhirnya, dia meninggal. Gadis itu adalah teman baikku. Kakak Si Jun. Maaf, aku mau ke kamar kecil dulu. Oh, pura-pura baik.
Halo, ini perusahaan Jingrui. Saya ingin bicara dengan Tang Minglang. Boleh tahu nama Anda, Pak? Katakan saja, ini direktur utama dari grup Dashan yang mencarinya. Halo. Oh baik, tunggu sebentar, saya akan sambungkan. Halo, Halo, Pak Tang, ini direktur utama dari grup Dashan yang mencarimu. bilang saja saya tidak ada. Halo, Pak, maaf, Pak Tang sedang tidak ada. Apakah ada pesan yang ingin saya sampaikan? Ada keperluan apa? Saya mencari Tang Jin. Apakah Nona sudah membuat janji sebelumnya? Untuk bertemu direktur utama, harus membuat janji dulu. Saya dari perusahaan Jingrui, sekretaris Tang Minglang. Bisa tolong tanyakan untuk saya? Baik. Pak Zhong, sekretaris Tang Minglang, ingin bertemu direktur utama. Oh baik, saya mengerti. Silakan ikuti saya. Mei Suk. Silakan, Nona. Terima kasih. Ada lagi? Saya mencari Pak Tang. Anda bukan Pak Tang. Wah, Pak Tang, memang sulit untuk menemui tamu. Ada APA? Bilang saja padaku. Aku mencarinya karena ingin membicarakan tentang perusahaan Jingrui dan beberapa urusan bisnis dengan grup Dashan. Ini kartu namaku. Biasanya urusan bisnis dibicarakan dengan manajer perusahaan kami. Kamu lihat, kamu cuma sekretaris. Beresiko apa bisa bicara bisnis dengan Pak Tang? Lagi pula, aku dengan bos perusahaanmu, Tang Minglang, sering berhubungan. Kok aku nggak tahu? Ada sekretaris seperti kamu? Karena aku baru masuk Jingrui, tentu saja Anda belum kenal aku. Baiklah. Kalau kamu nggak mau ngomong, aku akan telepon Minglang untuk konfirmasi identitasmu. Tunggu. Oke, aku jujur saja. Sebenarnya, aku pacarnya Tang Minglang. Kami sudah tinggal bersama lama. Aku kesini sebenarnya mau ketemu ayah pacarku. Tapi dia selalu larang, jadi aku sembunyi-sembunyi datang. Soal aku mau ketemu ayahnya Tang Minglang. Jangan bilang-bilang ke Tang Minglang, ya. Nanti dia putus sama aku. Tolong beritahu bos kamu, dong. Apa yang mau kamu sampaikan ke Pak Tang? Ini urusan pribadi. Baik, silakan duduk dulu. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Silakan. Pak Tang ini, Nona Lee Zenro. Silakan duduk. Sudah kerja lagi, Paman Bao. Oh. Lee Zenro. Kamu pacarnya Minglang? Iya, Minglang. Sekarang kok suka tipe kayak kamu? tipe apa aku? Datang ke sini. Minta penjelasan ya? Aku mau ketemu ayahnya Minglang. Aku ini ayahnya. Gimana? Cuma mau kenalan saja. Juga mau tahu soal hubungan Minglang sama ayahnya. Kok bisa sampai segitunya? Sekarang aku ngerti. Kenapa? Bagus. Cocok untuk Minglang. Katakan padaku. Sudah berapa lama kalian berdua kenal? Berapa lama kenal tidak penting. Yang penting, sampai sejauh mana perkembangannya. Bagaimana dengan Ting Ting? Kamu tidak tahu siapa Ting Ting? Tunangan Minglang, ya ampun. Dia tidak memberitahumu? Dia tidak pernah menyebutkannya padaku. Kalau tidak, hubungan kalian berdua belum sampai ke tahap itu. Atau mungkin kamu bukan pakar Minglang. Katakan, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya dia kadang-kadang juga menyebutkannya padaku. Tahu. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia sudah tidak mencintainya lagi. Tentu saja.
Dia pasti tidak mencintainya, karena dia sebenarnya tidak punya tunangan. Aku hampir tertipu olehmu. Akulah yang tertipu olehmu. Katakan, mau keluar dari kantor sendiri, atau mau aku panggil satpam untuk mengantarmu keluar? Kamu tidak ingin mengenal aku? Tidak tertarik. Kamu juga tidak ingin tahu hubungan aku dengan Minglang. Baik. Aku kasih kamu 5 menit. Aku memang tinggal di rumah Minglang. Tapi kamu juga tahu, aku dan dia hanya hubungan pemilik dan penyewa. Tapi apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada yang tahu. Lanjutkan. Sebenarnya aku tidak sepenuhnya berbohong. Aku memang sekretaris di perusahaan elit. Hanya saja aku seorang gadis dari kota kecil. Ingin sukses di kota besar, tapi berada di perusahaan elit. Bukanlah platform yang baik. Semakin aku berusaha, semakin tidak ada kemajuan. Jadi kamu memanfaatkan kesempatan untuk datang ke sini. Ya, Tapi dari awal sampai akhir, kamu terus berbohong. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? mempercayaiku tidak ada ruginya. Seharusnya begitu. Percaya atau tidak ada kerugian bagi saya. Apakah kamu tidak ingin berbaikan dengan anakmu sendiri? Jika saya bisa membuat kalian berbaikan, dan juga bisa membuat kalian berbicara, saya percaya Pak Tang akan memberikan saya imbalan yang baik. Mungkin. Kamu tidak bertanya bagaimana saya akan melakukannya. Saya hanya peduli hasilnya, tidak peduli prosesnya. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji pada saya satu syarat. Pertemuan kita ini, jangan sampai Tang Minglang tahu. Kamu juga tahu sifat Tang Minglang. Dia anak saya, tentu saya lebih mengenalnya daripada kamu. Benarkah? Kalau ada kabar lebih lanjut, saya akan menghubungi kamu lagi. Baik. Sampai jumpa. Ini adalah buku harian pertama saya. Saya menulis buku harian untuk mencatat hal-hal yang akan terjadi. Ini sangat penting bagi hidup saya. Hari ini saya menemui musuh terbesar saya, Tang Jin. Orang ini memang licik. Dibandingkan dengannya, saya masih terlalu hijau. Jika saya tidak cepat tanggap, Tang Jin akan mengetahui semua rencana saya. Saya harus waspada dan berhati-hati. Ingat. Silakan masuk. Pak Tang. Duduklah. Pak Tang, ada apa Anda memanggil saya dan Shinru? Saya baru saja menerima proposal ini. Adalah rencana perayaan ulang tahun kelima grup Dashan. Siapa yang membuatnya? Kita belum mengambil kasus ini. Saya yang membuatnya. Si Jun. Kita tidak perlu membahas siapa yang membuatnya dulu. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang kasus ini. Menurut saya, jika kita mengambil kasus ini, akan sangat meningkatkan perusahaan kita. Dan grup Dashan adalah perusahaan besar terkemuka di negara ini. Hanya saja, bisakah kita mengambilnya? Nona Lee, bagaimana pendapatmu? Saya rasa bisa. Sebenarnya kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tindakanmu sudah mewakili pendapatmu. Aksi apa aksi? Lee Shinru kamu sendiri yang bilang. Kamu ke grup gunung untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu bisa ya. Hari ini Direktur Sang dari grup gunung Langung menelepon. Bilang kamu kemarin ke grup gunung. Dan ngobrol banyak dengan mereka. Bahkan tawar-menawar dengan Direktur Tang lama sekali. Sebagai penanggung jawab perusahaan Jingrui, aku sangat penasaran. Kamu mewakili perusahaan kita, ngobrol apa dengan grup gunung? Shinru, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu baru saja masuk perusahaan belum lama. Direktur Tang, aku ingin bicara berdua denganmu. Si Jun, kamu keluar dulu. Bisa bicara sekarang. Menurutmu laporanku ini bagaimana? Lumayanlah. Banyak ide yang belum matang. Tapi ada juga beberapa ide yang bagus.
Tapi jujur aku kasih tahu. Sekalipun kamu tulis bagus, pesanan ini tidak akan aku ambil. Direktur Tang, ada beberapa hal yang aku tidak tahu. Harus aku katakan atau tidak? Mau bilang ya bilang, jangan main-main. Baiklah aku bilang, meskipun aku baru masuk perusahaan. Tapi beberapa hari ini aku terus melihat kinerja perusahaan. Menurutku perusahaan kita, meskipun sudah bagus, tapi kurang pelanggan yang stabil dan kuat dalam jangka panjang. Ini adalah masalah utama yang menghalangi perkembangan perusahaan. Jadi menurutku kali ini bisa kerjasama dengan grup Gunung. Tidak hanya bisa memperluas kinerja kita, tapi juga memperkuat perusahaan. Dalam hal reputasi di industri. Lanjutkan. Aku kali ini ke grup Gunung. Bertemu dengan Direktur Zhang dan Direktur Tang. Menurutku mereka bilang benar. Di dunia bisnis tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Dan aku sebagai karyawan perusahaan, demi kepentingan perusahaan. Aku sarankan kamu menerima kasus ini. Kamu tahu tidak? Kenapa aku tidak mau berbisnis dengan grup Gunung? Aku tidak tahu apakah rumor itu benar. Tapi seharusnya ada hubungannya dengan ayahmu. PR kamu cukup bagus. Aku tidak tahu apa konflik antara kamu dan ayahmu. Aku juga tidak mau tahu. Aku hanya merasa, antara ayah dan anak seharusnya tidak ada dendam semalaman. Jadi sebagai temanmu, Tang, aku harap melalui kerjasama ini, kalian bisa berbaikan. Apakah kita teman? Aku pikir kita hanya atasan dan bawahan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ikut campur urusan orang. Kamu tahu saja. Maaf. Ada apa dengan Shinru? Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Apakah Tang baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lanjutkan pekerjaanmu. Kenapa kamu mengemasi barang-barangmu? Kak Si Jun, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Baru saja kami memarahiku di kantor. Daripada dia yang mencatku, lebih baik aku mengundurkan diri saja. Shinru, jangan gegabah. Yang gegabah adalah dia. Aku tidak mengerti kenapa dia membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Dia menerima kegiatan dari grup Dashan. Ini hal yang bagus, kan? Tapi dia bilang tidak mau. Hal ini? Ah, sudahlah, aku terlalu ikut campur. Bisa kasih aku kardus? Aku mau mengemasi barang. Rekan-rekan sekalian, perusahaan kita telah memutuskan untuk mengambil alih acara peringatan 5 tahun grup Dashan. Acara ini terutama ditangani oleh Wang. Lee Shinru, kamu bantu dari samping. Lee Shinru, datang ke kantorku sebentar. Kamu tahu kenapa bisa mendapatkan kesempatan ini? Tidak tahu. Seorang pemula, baru masuk perusahaan tidak lama. Tidak punya pengalaman, tidak mengerti apa-apa. Mengambil proyek besar, tidak aneh? Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Kenapa kamu melibatkanku? Aku punya perasaan aneh. Rasanya kamu seharusnya tahu sedikit tentang ini. Aku tidak pernah menyangka, grup Dashan ternyata menunjuk kamu untuk mengambil proyek ini. Tentu saja, bagi kami, permintaan klien adalah yang terbesar. Tapi aku sangat penasaran. Kamu dan ayahku bicara apa saja? Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya pasti akan belajar dengan giat. Tidak akan mengecewakan reputasi perusahaan elit. Saya semakin tidak mengerti kamu. Awalnya saya pikir kamu hanya mencari nafkah dan sedang mencari pekerjaan. Sekarang saya semakin penasaran. Kenapa kamu? Kenapa lagi kalau bukan untuk masa depan dan kenaikan gaji? Hanya itu saja. Kalau tidak, kamu bisa menemukan alasan apa lagi? Saya tidak tahu makanya saya tanya. Jadi saya sudah bilang, kalau kamu tidak percaya. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, kalau tidak ada hal lain, saya keluar dulu. Lee Shinru, Ya, kerjakan dengan baik. terima kasih Pak Tang. Hei, mau kerja belum ganti baju?
Kamu yang lambat, saya sibuk. Baiklah tahu. Kapitalis besar Yo Bapi. Siapa ya? Saya buka pintu. Kak Si Jun, kenapa kamu datang? Xian Ru, kenapa kamu di sini? Siapa itu? Oh, Kak Si Jun datang cari kamu. Kak Si Jun cepat masuk. Kak Si Jun mau minum air. Saya ambilkan. Kenapa datang pagi-pagi cari saya? Perusahaan ada dokumen yang perlu ditandatangani. Kak Si Jun kamu baik sekali. Bawa sarapan juga. Ada pulpen tidak? Kak Si Jun, hari ini kamu bawa kurang 1. Lain kali bawa lebih 1 ya. Makan saja makan, bicara banyak hati-hati. Saya pulang dulu, dokumen masih harus dikirim. Saya pergi. Kak Si Jun tunggu saya ganti baju. Pergi bersama. Patang ada mobil. Kamu cerewet lagi. Tidak menyangka Patang begitu romantis. Bahkan Kak Si Jun yang cantik ini juga menyukaimu. Wah, sekarang jadi repot. Bagaimana kamu mau menjelaskan? Saat makan jangan bicara, dan lain kali jangan pakai piyama, jalan-jalan di rumah saya. Kamu ini perempuan harus perhatikan penampilan, kamu tahu tidak? Playboy, cepat atau lambat akan ada akibatnya. Kak Si Jun, kamu sedang memikirkan apa? Pak Tang tidak terlambat bersamamu. Jangan sebutkan dia jahat, dia tidak mengizinkan saya naik mobilnya. Jadi saya terlambat sedikit karena harus naik bus sendiri. Lain kali berangkat lebih awal, perusahaan tidak memperbolehkan keterlambatan. Baik. Ngomong-ngomong, pagi ini saya ke rumah Pak Tang. Saya melihat kamu memakai piyama. Saya pikir saya salah rumah. Kenapa kamu di rumahnya? Ya di situ saja, tidak ada alasan khusus. Laki-laki dan perempuan tinggal di bawah satu atap. Pasti ada alasannya, kan? Bukankah itu sudah jelas? Pak Tang dan saya. Kak Si Jun, saya lupa menelepon klien. Pergilah, pekerjaan itu penting. Baik. Kak Si Jun, kenapa kamu menangis? Tidak ada. Bukankah kamu harus menelepon? Oh, nanti saja. Ngomong-ngomong, pembicaraan tadi belum selesai. Saya dan Pak Tang Kamu tidak perlu menjelaskan. hanya teman baik. Kamu mengerti saja sudah cukup. Lalu bagaimana kalian? Kak Si Jun, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya saya dan Tang Minglang sudah kenal sejak lama, hanya saja awalnya saya tidak punya tempat tinggal, dan kebetulan di rumah mereka ada 2 kamar. Jadi saya tinggal sementara di rumahnya. Tapi begitu saya punya uang, saya akan segera pindah. Oh, begitu rupanya. Kalau tidak, kamu pikir bagaimana? Tidak ada. Saya bukan orang bodoh, mana mungkin tidak melihat. Kamu melihat apa? Apakah kamu suka Pak Tang? Muka merah, ya? Tidak, tadi waktu Pak Tang datang. Saya merasa sangat canggung. Sudah, tidak usah bicarakan ini lagi. Hari ini ke grup guru besar. Persiapan untuk rapat, sudah siap semua. Saya akan memberikan yang terbaik. Sudah siap sepenuhnya, sebentar lagi bisa berangkat. Kalau begitu, periksa lagi dokumenmu. Baik, manajer. Pergilah. Halo Kak Si Jun, kenapa kamu belum datang? Ya, jadi kamu akan datang terlambat, ya? Baik, tenang saja, di sini saya akan mengurus. Ya, cepatlah. Oke, bye-bye. Teman-teman dari grup Dashan. Manajer uang dari perusahaan kami ada urusan mendadak. Jadi dia akan datang terlambat, jadi sekarang saya yang akan mewakili. Saya mewakili perusahaan elit untuk berdiskusi dengan kalian semua mengenai acara perayaan 5 tahun grup Dashan. Maaf saya terlambat.
Lee Sin-ru, kita bertemu lagi. Dunia ini memang kecil ya. Tidak menyangka, Ming Lang akan menyerahkan proyek ini kepada kamu yang masih muda, untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Saya harus banyak belajar dari Nona Tang. Manajer uang dari perusahaan kami ada urusan dan akan datang terlambat. Dia mengajak aku untuk mulai tapak bulu. Baik, kesuksesan acara ini bergantung pada usaha semua yang hadir di sini. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik. Saya yakin dengan kepemimpinan Nona Tang, kerja sama kita kali ini pasti akan sangat sukses. Mari kita lihat materinya dulu. Kali ini semuanya berjalan lancar, hanya saja tidak menyangka grup Dashan mengirim kakakmu sebagai penanggung jawab acara ini. Kakakku? Tidak ada masalah kan? Tidak ada. Beberapa tahun ini dia sudah lebih dewasa, dan sekarang juga cukup pandai berbicara. Aku khawatir dia masih seperti dulu, suka berbuat semaunya. Masa sih? Dia sekarang adalah salah satu dari 10 pemuda terbaik. Bagaimana dengan Lee Sin-ru? Oh ya, aku baru saja ingin membicarakan ini. Tidak ada masalah kan? Tidak, Lee Sin-ru ini. Meskipun tidak banyak pengalaman, tapi dia sangat bersemangat belajar. Kemampuan kerjanya juga cukup kuat. Kakakmu kali ini juga ikut, dan dia sangat puas. Entah di mana kamu menemukan harta karun ini. Entahlah, mungkin ini karma. Ya, sampai dibawa pulang, karma yang cukup dalam. Bukan seperti yang kamu pikirkan, dia baru saja datang ke tempat ini. Tidak ada tempat tinggal, sementara tinggal di tempatku. Sudah, tidak perlu menjelaskan lagi. Asalkan kamu bisa bahagia, itu sudah cukup bagiku. Sebagai pemenuhan permintaan Sin Hui. Maaf, aku tidak bermaksud menyebutkannya. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku selalu khawatir. Aku khawatir jika tidak berpegangan erat, kenangan antara aku dan Sin Hui. Suatu hari, penampilannya akan benar-benar hilang dari hatiku. Di dunia tanpa kenangan tentangnya. Terus hidup. Kalau begitu, seolah-olah dia benar-benar pergi. Dan tidak akan pernah kembali. Menurutmu, apakah Sin Hui ingin melihatmu seperti ini? Meskipun dia tidak ada lagi. Aku tahu, dia ingin kamu bahagia. Kebetulan sekali sendirian. Kebetulan? Bukankah kamu sengaja mencariku? Bagaimana kamu tahu? Ini jauh dari kantor kalian, dan ini juga bukan. Barter kenal. Jangan bilang kamu ada janji dengan seseorang di sini. Awalnya aku tidak ingin terlihat sengaja, tapi karena kamu sudah tahu, aku mengaku saja. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku ke kantormu, bilang ada urusan mendesak. Lalu seorang rekan yang dekat denganmu memberitahuku. Mereka memang tidak bisa menutup mulut. Tapi wajar, kamu memang pandai bicara. Terima kasih pujiannya. Minum apa? Champagne? Pilih. Champagne. Kamu jarang main ke bar, ya? Ayo, bilang saja, ada apa mencariku? Sebenarnya aku datang hari ini untuk berterima kasih karena kamu membantuku menyembunyikan. Kalau kakak Si Jun tahu aku mengenalmu, dia akan berpikir macam-macam. Sebenarnya, aku juga tidak menyangka kamu bekerja di perusahaan Jinrui. Aku kira kamu juga tidak ingin mereka tahu kamu mengenalku. Lagi pula mereka tidak menyukaiku. Tidak juga, mereka hanya salah paham. Aku sudah bertemu banyak orang baik, dan kamu yang terbaik di antara mereka. Orang baik? Kamu sedang menyindirku, ya? Tidak. Ada apa denganmu? Kamu memberiku kesan seperti seseorang, terlihat polos. Tapi sebenarnya tidak. Kamu jauh lebih hebat darinya. Aku tidak hebat sama sekali, aku masih harus banyak belajar darimu. Belajar dariku? Apa yang bisa kamu pelajari dariku? Apa salahnya? 10 pengusaha terbaik. Cantik sekali. Anggun dan murah hati. Kamu benar-benar memuji saya berlebihan. Tidak takut membuat saya tertekan. Saya ini tidak punya kelebihan apa-apa, cuma jujur tidak bohong. Baik, untuk kejujuranmu, kita bersulang. Baik. Sebenarnya yang saya katakan semuanya benar. Seperti tasmu itu, saya rasa sangat bagus. Kamu suka? Kalau suka nanti saya belikan. Tidak usah, saya mau beli sendiri.
Kamu merasa lebih tenang pakai uang sendiri, ya? Mengandalkan diri sendiri itu paling membahagiakan. Sebenarnya, ada yang bisa diandalkan itu paling membahagiakan. Kamu masih kecil belum mengerti. Saya baru masuk perusahaan, tentu saja belum mengerti apa-apa. Semoga kedepannya bisa lebih banyak belajar dari kakak Mingna. Boleh saya panggil kakak Mingna? Kamu sudah memanggilnya. Mau bilang apa? Saya harap bisa banyak belajar dari kakak Mingna. Itu tergantung jodoh kita berdua. Jodoh itu takdir, usaha itu manusia, bukan? Kamu ini cukup menarik. Masih minum? Minum. Kalian, dua jelas lagi. Oh baik, Sudah. Hari ini saya yang traktor. Terima kasih kakak Mingna. Sama-sama. Terima kasih. tidak usah sungkan. AO. Sebenarnya pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah jangan sok jago di wilayah orang lain. Oh iya, boleh pinjam teleponmu? Jadi kamu punya nomor saya punya nomor kamu. Kita bisa sering main bersama nanti. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang saya mirip seseorang. Siapa? Lupakan dia, kita mainem saja. Baik. Kamu belum tidur juga sampai larut malam? Benar-benar mau jadi karyawan teladannya? Berkas-berkas ini harus dirapikan, seperti desain sampul undangan. Tata letak keamanan pintu keluar, urutan masuk tamu undangan. Dan skrip harus dibuat ringkasannya, besok semua harus diserahkan. Untuk diperiksa kakak si Jun. Maaf ya, apakah mengganggumu? Tidak apa-apa. Tapi, kamu harus jaga kesehatan, tahu? Lagi pula kamu adalah karyawan perusahaan elit kami. Nanti kalau sampai jatuh sakit, orang akan bilang perusahaan kita mengeksploitasi karyawan. Karena banyak hal yang tidak saya mengerti. Makanya saya belajar sambil bekerja. Tapi perencanaan ini memang cukup menarik. Membuat orang memikirkan acara besar seperti ini. Yang akan lahir dari tangan sendiri. Saya merasa sangat puas. Jadi tanpa sadar, saya terlalu asyik sampai lupa waktu. Pak Tang. Kalau ada waktu bercanda, lebih baik bantu saya. Baru pertama kali dengar karyawan minta tolong bos. Kamu memang hebat. Kalau tidak mau bantu, jangan ganggu saya. Baiklah, saya bantu. Boleh saya masak mie dulu? Sambil makan sambil bantu. Ya, Mau makan? Saya masak. baiklah. Terima kasih. Cepat ya. Di atas ini kamu taruh lebih banyak, lalu lebih tinggi. Oh baik, Hati-hati jangan sampai pecah, pas bunga cepat diatur. Jangan terlalu rapat, di sini kurang cepat di sini. Ada juga panggung itu, nanti taruh di sini ya. Lalu taruh bunga ini di atasnya, tahu? Hati-hati ya. Ada juga tangga itu, nanti harus dibersihkan, tahu tidak? Kursi ini kenapa? Tidak diatur dengan baik, cepat ya. Kotak ini kenapa? Cepat taruh di sana. Cepat rapikan, bersihkan di sini. Cepat taruh gelas dan piring ini, tahu tidak? Hati-hati jangan sampai pecah. baik. Serbet kenapa belum diatur? Cepat taruh serbetnya. Semuanya cepat ya. Waktu tidak banyak lagi, semuanya cepat. Depan dan sini juga kita yang atur. Pengaturannya cukup bagus. Cukup bagus kan? Pengaturannya sangat bagus. Benar kan Pak Bao? Sudah bilang tidak masalah kan? Saya tidak khawatir, hanya Pak Tang kita itu. Saya tahu, makanya saya pagi-pagi sudah bawa Anda ke sini. Baik. Kak Sijun, Kak Mina, Pak Tang. Baik. Pak Tang sebenarnya kali ini, terutama Sinru yang bertanggung jawab. Sinru, kamu kali ini bekerja dengan baik. Lihat kan, Pak Tang kita tidak salah pilih orang. Semuanya berkat Kakak Sijun dan Kakak Mina yang sangat pandai mengajar. Saya hanya seorang pelari kecil, adik kecil. Lihat orang yang dipilih Minglang, semuanya pandai berbicara. Tidak juga, kamu masih harus banyak belajar dari Kakak Mina. Untuk belajar. Lagi-lagi, bisakah kamu tidak terlalu pandai berbicara? Hari ini Sinru datang sangat pagi. Sangat menghargai acara ini, kami juga tahu. Perayaan 5 tahun listing perusahaan grup dahsyat. Dan itu juga perusahaan ayah bos kami. Jadi kami semua sangat menghargainya. Benar, Saya tebak. Pasti perintah dari Minglang. benar. Tapi Tang Zong sangat peduli. Baguslah, baguslah. Begitu ketua kami datang. Pasti akan senang.
Maaf, saya harus menjawab telepon dulu. Sindu, kamu ngobrol dulu dengan Chang Zhong. Baik. Baik. Halo, bicaralah. Bagaimana bisa seperti ini? Iya, saya sedang di lokasi acara. Dia datang terlalu elok. Bagaimana? Siapkan saja datanya. Di sini. Baiklah, saya tahu. Kakak Sijun. XINOU. Ada apa? Begini, ada klien penting yang datang ke perusahaan. Saya masih tidak bisa pergi dari sini. Oh, tidak apa-apa. Kamu pergi saja. Di sini saya bisa. Kamu bisa? Bisa. Lagi pula persiapan acara sudah hampir selesai. Klien-kliennya juga sudah saya kenal, jadi tidak masalah. Baiklah, kalau ada apa-apa telepon saya. Baik, pasti. Pergilah. Permisi, bolehkah saya masuk? Maaf, saya lupa membawa undangan. Bagaimana ini? Sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti ini. Nona sudah datang. Nona, ada yang bisa saya bantu? Saat keluar, saya lupa membawa undangan. Ini kartu nama saya. Nona Wangsasa, ya? Silakan masuk. Terima kasih. Antar Nona ini ke sana. Silakan lewat sini. Terima kasih teman-teman sudah datang merayakan ulang tahun kelima grup kami, Dashan Group. Perayaan 5 tahun listing. Sekarang saya umumkan secara resmi. Acara dimulai. Baik. Sekarang kami persilakan Chairman Dashan Group, Ketua Dewan Direksi, Bapak Tang Jin, untuk memberikan sambutan. Pertama-tama, izinkan saya mewakili Dashan Group menyambut kedatangan teman-teman dengan sambutan hangat dan terima kasih tulus. Saya merasa sangat terhormat dan senang dengan kedatangan kalian. 5 tahun lalu hari ini, Dashan Group baru saja go public. Seperti kejadian kemarin saja. Sudah 5 tahun. Berlalu begitu cepat. Dalam 5 tahun ini, Dashan Group kami melewati banyak hal. Ada susah, ada juga kejayaan. Saya ingin buktikan di perayaan hari ini. Dashan Group akan terus berjuang seperti biasa. Saya mohon dukungan dan perhatian dari semua. Saya yakin dukungan dan pengertian kalian adalah motivasi untuk kemajuan Dashan Group ke depan. Terima kasih. Bagus, saya ada pertanyaan. Nona di belakang, ada apa? Siapa orang ini? Saya juga tidak tahu. Seperti diketahui umum, kebangkitan Dashan Group semua berkah. Warisan almarhumah Nyonya Tang, Ibu Chow Yufen yang mendukung. Sebelum meninggal, beliau meninggalkan 30% saham perusahaan Dashan Group. Menurut data, setelah beliau wafat, semua saham atas namanya sudah dialihkan ke nama putranya, Tang Minglang. Hubungan antara Bapak Tang Minglang dan Bapak Tang Jin tidak akur. Sudah jadi rahasia umum di dunia bisnis. Konflik pemegang saham adalah hal buruk untuk perusahaan. Tanya, Pak Tang, dengan apa Anda bisa bilang bisa bikin Dashan Group capai puncak lagi?
Coba bilang dong. Cuma main-main kan? Ayah. Jelaskan kepada kami, seharusnya Anda menjelaskannya. Jelaskanlah, bicaralah, jelaskanlah, Anda sebaiknya menjelaskannya. Nona, mohon datang ke sini sebentar. Pak Tang, bisakah Anda menjawab pertanyaan saya? Pertanyaan dari wanita ini. Memang ada beberapa benar. Setelah istri saya meninggal, memang memberikan dampak Yang besar, tetapi tidak ada pengaruh pada grup Dashan. hanya pada kehidupan pribadi saya, Tang Jin. Yang terpengaruh. Kemeshenya Justru lebih memotivasi saya untuk membuat grup Dashan. menjadi lebih besar dan kuat. Hanya dengan melakukan ini, saya bisa membalas jasa rohnya di surga. Bagus, dikatakan dengan baik, sungguh dikatakan dengan baik. Dan tadi Anda menyebutkan masalah saham. Memang ada sebagian saham yang berada di tangan putra saya, Tang Minglang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah akar peran kita hari ini direncanakan sepenuhnya oleh perusahaan elit dan perusahaan ini. Tepatnya adalah perusahaan putra saya. Dengan demikian, rumor tentang ketidakrukunan antara ayah dan anak seharusnya tidak terbukti. Teman-teman semua, silakan nikmati pesta perayaan ini. Terima kasih. Pak Tang. Bagaimana? Sudah semuanya diatur? Di kafe di sudut jalan itu. Pak Tang, siapa dia? Inggakah Anda sering saya sertakan? Tentang teman sekelas wanita saya dulu? Oh, ternyata dia. Ya, Sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Pak Tang, sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Dia tiba-tiba muncul hari ini, apakah dia punya maksud tertentu? Itu juga yang ingin saya ketahui. Baik, saya akan pergi dulu, baik. Anda cari tahu lagi, baik, lihat apakah ada latar belakangnya. Baik. Silakan ke sini. Terima kasih. Mau pesan apa? Oh tidak perlu, saya akan segera pergi. Baik. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, bahkan tidak sempat minum kopi. Tidak ada sama sekali. Kamu tiba-tiba muncul. Ada APA? Apa kabarmu belakangan ini? Tidak tahu bagaimana keadaan putri kita. Kita tidak punya putri. Tang Jin, jangan bicara terlalu kejam. Siapapun bisa bilang aku kejam, tapi kamu tidak berhak memberikan anak yang baru lahir. Kepada ibu orang lain, APA hakmu bilang orang lain kejam? Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kembali melihat. Putriku, bagaimana keadaannya sekarang? Kamu kenapa? Apa yang kamu takutkan? Istrimu sudah lama meninggal. Apa kamu takut? Dia tahu kita berhubungan? Aku ingin mengingatkanmu dua hal. Pertama, jangan bicarakan urusan keluarga Tang. Kedua, Ini tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya istriku. dan tidak ada hubungannya dengan rasa takutku. Dalam kamus Tang Jin. Tidak ada kata takut. Aku pikir ini seharusnya pertemuan terakhir kita. Mulai sekarang. Jangan ganggu kehidupan keluarga Tang. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berniat mengganggu hidupmu.
Aku sudah bilang, aku hanya ingin kembali melihat. Bagaimana keadaan putriku? Apakah kamu lupa? Saat kamu menyerahkan Mingna kepadaku, kita sudah sepakat. Sejak saat itu, Mingna tidak ada hubungannya denganmu. Dulu tidak, sekarang tidak, dan di masa depan juga tidak akan ada. Ternyata Tang Mingna adalah anak haram. Tang Jin, Feng Xiao, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku kembali. bagus sekali. Tang Jin, kamu kenapa? Tidak ada. Seneng. Ah, apa rencanamu kali ini kembali? Apalagi rencananya? Semuanya terserah kamu. Tang Jin, kenapa kamu? Sepertinya kamu tidak senang melihatku. Tidak, aku hanya terlalu lelah dan sibuk dengan pekerjaan. Kamu masih harus kembali bekerja nanti? Ah tidak, aku khusus mengambil cuti hari ini untuk menemanimu. Benarkah? MHM. Aku sangat senang. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku tahu, pasti kamu merasa. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi kita jadi terasa asing. Tidak apa-apa. Nanti juga akan baik-baik saja. Baiklah, Oh ya, aku membawa hadiah untukmu kali ini. Di penginapan, bagaimana kalau kamu menemaniku ke penginapan untuk mengambilnya? baiklah. Ayo pergi. Tang Jin, aku sangat merindukanmu. Mei Sukla, kamu masuk. Tang Jin, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Kita sudah lama tidak bertemu. Ya. Aku. Feng Xiao. Aku. Tang Jin, Ah, kenapa kamu? Kenapa saat aku melihatmu pertama kali tadi? Aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Sebenarnya ada apa? Saratala padaku. aku tidak tahu.
Bagaimana harus mengatakannya? Apa maksudmu bagaimana harus mengatakannya? Kita ini suami istri. Apa ada yang tidak bisa kamu katakan padaku? Katakan saja. Mungkin aku bisa membantumu meringankan bebanmu. Maafkan aku. Maafkan aku tentang apa? Aku mau menikah. Kaphen? Pokoknya, aku sudah menunggu lama untuk menikah denganmu. Meskipun sekarang kita berdua tidak punya bunga-bunga atau cincin berlian seperti di film-film luar. Tapi semua itu tidak penting, aku tidak butuh itu. Yang paling aku butuhkan adalah kamu baik padaku saja. Aku tidak menikah denganmu. Aku menikah dengan wanita lain. Jahat, kamu bohong lagi, kamu sedang menguji aku ya? Tidak benar. Aku benar-benar akan menikah dengan wanita lain. Kamu bilang, kamu akan menikah dengan wanita lain. Ya, benar. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Tidak, aku benar-benar, aku mencintaimu. Kalau kamu mencintaiku, kenapa kita tidak bisa menikah? Kamu mencintaiku, aku mencintaimu, kita bisa bersama. Apapun yang terjadi, aku bisa berbagi denganmu. Aku mencintaimu, aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Aku hanya bisa menikah dengan wanita lain. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, kan? Maaf. Aku sudah menunggumu begitu lama, hanya untuk menikah denganmu. Tapi sekarang kamu mau menikah dengan wanita lain. Kamu begitu saja meninggalkanku. Tidak. Aku, dengar penjelasanku. Ini tidak mungkin. Katakan padaku. Ini tidak benar. Aku, Katakan padaku. benar-benar maafkan aku. Tidak mungkin. Ini hal yang tidak mungkin. Kamu brengsek. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku yang salah padamu. Aku tidak mau kamu minta maaf padaku. Pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Pergi. Feng Jiao, dengar penjelasanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Dengarkan penjelasanku. Feng Jiao, dengarkan aku. Feng Jiao. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Buka pintunya, dengarkan penjelasanku. Feng Jiao. Buka pintunya, dengarkan penjelasanku dong.